تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat hingga saat ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semuanya. Dan juga salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dan sabar di atas agama yang hak ini. Jemaah kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Di dalam menuntut ilmu, sesungguhnya ada berbagai hal yang harus kita pelajari. Ada berbagai hal yang harus kita pahami. Karena dengan ilmu, kita akan bisa berjalan di muka bumi ini tanpa ragu. Begitu banyak manusia yang berjalan di muka bumi ini dengan keraguan, karena tanpa ilmu yang hak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Artinya, apakah sama orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu dengan orang-orang yang berleha-leha saja? Tentu tidak sama. Menunjukkan bahwasanya derajat di sini saja Allah Subhanahu wa taala melainkan. Allah bedakan. Oleh karenanya faedahnya juga ada di dalam menuntut ilmu. Maka kita ulas kembali 3 landasan besar yang kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, dan berbangsa kita. 3 landasan ini yang kita sudah hafal semuanya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, beliau mengatakan rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan, al-ilmu. Kita wajib mempelajari ilmu. Kita wajib untuk menjadikan jalan di dalam kehidupan kita mempelajari ilmu. Maka yang pertama kata beliau yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan sekedar mengenal 3 landasannya, yaitu uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Anak SD sudah hafal itu. Tetapi bagaimana konsekuensinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita?
Kembali enggak kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan harta kita, dengan anak istri kita, kembalikah kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teori ilmu penting, tetapi lebih penting adalah prakteknya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan di dalam mempraktekannya. Begitu banyak orang banyak menghafal, begitu banyak manusia yang pandai dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ketika dia mendapatkan sebuah musibah dan ujian, tidak jarang mereka futur, bahkan tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana rububiyahnya Allah, mana uluhiyahnya Allah, mana asma wa sifatnya Allah, hilang. Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu harus ditanamkan di dalam perilaku kita. Inilah yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Maka sebelum kita melakukan, sebelum kita berbicara, kita berusaha untuk belajar dengannya. Sebelum kita melihat Allah atau sebelum kita menuntut Allah, kita harus tahu hak-hak Allah kepada kita. Jangan cuma berani menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia menjadikan Allah urutan terakhir di dalam urusannya. Berapa banyak manusia menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak terdengar oleh telinganya. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terngiang dalam hatinya, kecuali sudah terdesak, kecuali sudah tidak ada jalan lagi, kecuali sudah jalan buntu, baru bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah yang pertama kali? Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengenal uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat Allah, tetapi jadikan semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam kehidupan kita bagian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan kepada kehidupan kita. Dan ini yang kita harus tanamkan di dalam keluarga kita. Karena ketika keluarga itu penuh dengan kecintaan kepada Allah, maka insya Allah akan hadir mujahid-mujahid di dalam keluarga itu sendiri. Maka mengenal Allah tidak lepas dari 3 konsep besar. Yang pertama, khauf kepada Allah. Yang kedua, roja kepada Allah. Yang ketiga, al-mahabbah kepada Allah. Khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Para ulama menjelaskan bahwasanya seluruh macam yang menakutkan manusia bukan takut tabi'iyah, maka sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duluan kita sandarkan kepada selain Allah. Maka ini bentuk ketakutan kita, takut akan dirampok, tabi'iyah. Tetapi jangan sampai melewati takut itu, jangan sampai melewati ketakutan tersebut menjadikan ketika dia dirampok maka dia akan binasa. Padahal binasa itu sendiri bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu sendiri bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, azanallahu wa iyyakum. Dan juga ketakutan di sini adalah ketakutan kelak di yaumul qiyamah. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an basyira wa nadhira. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ada basyirah, ada nadhirah, ada kabar gembira, ada peringatan. Kabar gembira dengan surganya, peringatan dengan nerakanya. Kenapa tidak tersentuh? Karena akhirat masih jauh. Karena perhitungan amal masih jauh. Di depan kita ada kenikmatan yang luar biasa di dunia ini. Kita bisa melihat gedung-gedung, kita bisa melihat kendaraan yang mewah, yang kita nikmatin dan kita rasakan. Tetapi akhirat jauh dirasakan. Kapan dirasakan tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala menancapkan dalam dirinya keimanan. Maka khauf kepada Allah ini bukan saja khauf secara lisan,
tetapi khauf di dalam perbuatan kita yang melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita lakukan. Harapannya ujungnya adalah kita masuk surga kepada Allah. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa gunanya kita berjalan di muka bumi ini? Apa gunanya kita mencari nafkah? Apa gunanya kita melahirkan anak-anak kita, mujahid-mujahid kita? Kalau bukan gunanya untuk kita selamat di akhirat kelak. Tujuan akhir kita. Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Roja di dalam kehidupan kita perlu pengharapan. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada atasan kita saja kita mengharap untuk dipromosikan. Kepada tuan kita, bos kita di perusahaan kita, kita berharap untuk dinaikkan gaji. Kenapa kepada Allah kita tidak pernah berharap? Untuk menjadikan kita orang pertama mungkin setelah Nabi SAW masuk surga. Atau orang kesekian dari para sahabat yang masuk surga. Cita-cita besar. Jangan cuma dunia cita-citanya. Jangan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbah, cinta. Cinta Umar bin Khattab ditegur oleh Nabi SAW. Ketika Umar mengatakan, wahai Rasulullah, saya mencintaimu melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Ibn al-Khattab, wahai Umar, engkau belum mencintaiku sepenuhnya. Engkau belum tumbuh cintamu seutuhnya sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya cinta harus disandarkan kepada Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Harus dikedepankan kepada Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan harus diletakkan pada posisi yang tepat. Jangan sampai terbalik, kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah dan Rasulnya, yang menjadikan kita lalai dan kita terombang-ambing di samudra dunia ini. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu bahwasanya tidak akan diterima amal seseorang kecuali dengan dua syarat. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah di sini bukan sekedar kita mengetahui mutaba'ah, tetapi berusaha untuk mengenal jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisannya, perbuatannya, cara pandangnya, cara perilakunya, kita berusaha mengenalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa? Akhlak ini nomor satu. Adab ini nomor satu. Terkadang puluhan tahun kita ngaji, belasan tahun kita ngaji, cuman penampilan saja yang bagus, tetapi adab dan akhlak ketika berseberangan dengan orang lain, kita tidak segan-segan mengatakan dia sesat. Kita tidak segan-segan mengatakan dia bahkan masuk neraka. Kita tidak segan-segan mengatakan bahwasanya dia sudah menjauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengetahui dan tidakkah kita ingat bahwasanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya. Makanya kita ketika mendengar ada yang mau meninggal, ada yang sudah meninggal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dia husnul khotimah. Akhir yang baik, akhir hayat yang baik. Artinya apa? Mudah-mudahan ketika dia sebelum meninggal, dia bersyahadat kepada Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Sebelum dia meninggal, dia melakukan amal soleh kepada Allah. Sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah. Sebelum dia meninggal, semua amal keburukannya dia lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita semakin mengaji mengkeraskan hati kita, tetapi semakin kita mengaji, kita mengetahui kitabullah dan sunnah, semakin kita rangkul saudara kita. Ketika ada sesuatu yang melenceng, yang kita tahu ilmunya, maka rangkul dia dengan kata-kata yang hikmah, dengan kata-kata yang lembut, bukan dibiarkan, bahkan dikucilkan atau digunjing. Subhanallah, mana cinta Rasulnya? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih,
terkait cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, bukan dari golonganku. Ini cerita ini 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, melihat dan bertanya kepada Nabi, kepada Aisyah radhiallahu anha tentang perbuatan Nabi SAW. Semuanya melakukan kebaikan. Ana asumu wala uftir. Ana usalli wa anam wala anam. Wala ana wala tazawwaju nisa. 3-tiganya baik semuanya. Saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Saya sholat tidak akan tidur dan saya tidak akan menikahi para wanita. Semuanya tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil, apakah kalian mengatakan ini dan itu? Maka mereka mengatakan, "Na'am wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya, kata Nabi SAW, orang yang paling takut kepada Allah. Saya, kata Nabi SAW, orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berpuasa dan saya berbuka. Saya sholat malam dan saya tidur. Saya menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak mencintai sunnahku, bukan dari golonganku. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengambil faidah dari hadis yang mulia ini begitu besar. Salah satunya, tidak boleh gulu di dalam Islam. Tidak boleh terlalu kreatif di dalam Islam. Dan juga tidak boleh ta'assub. Lihat ustadz di sana ta'assub, taklid butanya, subhanallah. Seakan-akan ustadz itu berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika ustadz itu berbicara, semuanya benar. Maka kembali lagi, siapa kita, qudwah kita? Nabi SAW. Bukan ustadz, bukan kiai. Oleh karenanya, inilah pentingnya kita belajar din, agar menyaring mana yang benar-benar sunnah, mana yang benar-benar sesuai hawa nafsu kita, atau mana yang benar-benar gulu terhadap orang lain. Karena gulu ini akan membinasakan manusia yang lain. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan, Nabi justru menimpali bahwasanya ketika kalian tidak melaksanakan apa yang saya laksanakan, maka bukan dari golonganku. Menunjukkan juga para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya tidak bolehnya ekstrim di dalam agama. Ekstrim ada tempatnya. Dan dia tahu bagaimana koridor-koridor ekstrim di dalam Islam. Maka tidak serampangan. Kadang kita baru ngaji, baru 1 kitab, sudah bisa mengekstrimkan kepada yang lainnya. Oleh karenanya, ngaji untuk menjadikan hati kita dekat dengan Allah. Ngaji yang menjadikan akhlak kita semakin bagus. Ngaji yang menjadikan adab kita kepada orang tua semakin tinggi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah ikhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Poin yang terakhir yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Inilah gunanya kita menuntut ilmu dan faedahnya sangat besar. Kita tidak akan mengatakan ini benar dan ini salah kecuali kita sudah pelajarinya. Bukan kita mencatut dari Google. Banyak zaman ini, pada saat ini semuanya gurunya Google. Sedikit-sedikit Google. Boleh nggak? Boleh ketika ada referensi yang benar. Tetapi kalau tidak tahu referensi yang benar, maka belajar agar kita tahu. Karena setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita lakukan yang tidak punya sumber yang benar, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma, qiyas di dalam Islam ini. Dan juga kita memahami dengan beberapa metode madhab yang 4 yang sudah dikenal di dunia ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita kali ini
Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam langkah kita dan menjadikan kita ikhlas di dalam melaksanakan seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sabar di atasnya. Karena sesungguhnya setelah kita mengetahui ilmunya, maka ada dua keadaan. Yang pertama, wajib kita dakwahkan. Yang pertama kali yang kita dakwahkan adalah kepada anak dan istri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan istri-istri kalian, keluarga kalian. Ini yang pertama. Oleh karenanya dakwahkan. Kemudian yang kedua, as-sabru 'alal adza fih. Maka bersabar ketika kita berdakwah. Tidak semua harus langsung mengikuti, bahkan mungkin mencela, akan tetapi barilah kita bersabar di dalam dakwah tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahum qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami ya Allah. Kalau niscaya Engkau tidak mengampuni dosa kami, kelak kami akan rugi di yaumul qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimis shalah.